Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Karena di tengahnya wabah virus corona ini, maka terpaksa kita menjalankan pembelajaran online. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem EV. Jadi mulai dari penjelasan jenis-jenisnya sampai susunan dasar sistem EV dan sampai ke wiring diagram nanti saya akan jelaskan. Jadi EV ini mempunyai panjangan yaitu electric fuel injection, yang berarti sistem penginjection bahan bakar yang dikontrol secara elektronik sesuai dengan kondisi dan beban mesin, yang mana EV itu menggantikan dari sistem karburator sebelumnya. Jadi pada mesin EV ini jumlah bahan bakar dan juga campuran bahan bakar dan udara dikontrol oleh ECU, Engine Control Unit, dengan mengirimkan bahan bakarnya ke silinder melalui injektor. Jadi ECU ini berfungsi sebagai otak dari sistem tersebut. Sistem EV ini dapat dibagi menjadi 3 sistem fungsional, yaitu sistem bahan bakar, fuel system, lalu ada sistem induksi udara, air induction system, dan sistem kontrol electronic control system. Jadi di sistem EV ini terdapat sistem injeksi bahan bakar dan sistem koreksi injeksi. Dapat 2 jenis sistem injeksi yang pada umumnya, yaitu sistem DEV. D itu berarti artinya drum, dalam bahasa Jerman itu berarti tekanan. Jadi sistem DEV ini mengukur tekanan udara dalam intake manifold dan kemudian melakukan perhitungan jumlah udara yang masuk. Namun karena tekanan udara dan jumlah udara dalam intake manifold itu tidak dalam konvensi yang tepat, maka sistem DEV tidak begitu akurat dibanding sistem LEV. Nah, untuk mengidentifikasi perbedaan antara sistem DEV dan LEV, DEV ini menggunakan sensor manifold pressure sensor atau lebih dikenal MAP ya. Nah, jadi sensor ini berfungsi untuk mendeteksi jumlah tekanan udara di intake manifold. Lalu sistem LEV, L itu berarti Luft, yang dalam bahasa Jerman yang berarti aliran. Jadi LEV ini menggunakan airflometer yang langsung mengukur jumlah aliran udara yang mengalir di intake manifold. Airflometer ini mengukur jumlah udara dengan sangat akurat. Jadi sistem LEV ini dapat mengontrol penginjeksian bahan bakar lebih tepat dibanding dengan sistem DEV. EV sendiri terbagi dari 3 bagian utama. Yang pertama itu adalah fuel system atau sistem bahan bakar. 2 itu adalah air induction system, yaitu sistem induksi udara. Dan yang ketiga itu adalah yang paling penting, itu adalah electronic control system, yang mana dari electronic control system ini mengatur segala bagian elektronik pada sistem EV. Nah, kita bisa lihat dari diagram di sini ya. Jadi fuel system ini mengatur atau mensuplai bahan bakar dari tangki bahan bakar, disap oleh fuel pump sampai menuju ke injektor. Dan di sistem induksi udara ini kita bisa lihat dari pertama air udara masuk ke saringan bahan bakar, lalu masuk ke throttle body, dan di throttle body ini diatur jumlah udara yang masuk itu seberapa, lalu nanti sampai ke silinder. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sistem kontrol elektronik ini secara mendalam ya. Jadi terdapat 3 bagian utama, yaitu komponen ECU, komponen sensor-sensor, dan komponen aktuator. ECU ini berfungsi untuk membandingkan data yang dikirim sensor-sensor untuk data tersebut dibandingkan dengan data yang sudah ada di ECU. Dan komponen sensor-sensor ini berfungsi untuk mendeteksi
keadaan mesin saat hidup, lalu datanya nanti dikirim ke ECU dan ECU akan memberikan ke aktuator. Di berikut ini adalah gambar rangkaian sistem EVI. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai sensor-sensor yang ada di sistem EVI. Pertama itu ada crankshaft position sensor yang berfungsi untuk mendeteksi putaran mesin yang nantinya datanya akan dikirim ke ECU berupa sinyal analog, dan di ECU nanti akan dibuat dan dijadikan sebagai sinyal putaran RPM. Lalu yang kedua adalah knock sensor yang berfungsi untuk mendeteksi knocking di dalam silinder. Lalu nantinya datanya dikirim ke ECU dan ECU akan memerintahkan ignition coil untuk memundurkan timing pengapian agar tidak terjadinya knocking. Lalu di sini ada water temperature sensor yang berfungsi untuk mendeteksi suhu pada pendingin mesin. Jadi sensor ini menggunakan termistor yang lebih kita kenal dengan NTC atau PTC. NTC itu adalah negatif temperature coefficient dan PTC itu adalah positif temperature coefficient. Jadi ketika suhunya naik akan berubah resistansi pada sensor tersebut, naik atau turun begitu. Jadi data tersebut itu nanti akan masuk ke ECU. Jadi ECU mengirimkan voltase sebesar 5 volt ke sensor tersebut. Karena terjadi perubahan pada resistansinya, maka akan berubah juga tegangan output yang keluar dari sensor tersebut dan nantinya akan masuk ke ECU. Nah, dari ECU sendiri akan mengkalkulasi seberapa besarnya suhu pendingin tersebut. Jadi fungsi front oxygen sensor ini supaya ECU mendapatkan data yang tepat antara campuran udara dan bahan bakar. Jadi front oxygen sensor ini atau sensor oksigen ini akan mengetahui jika campuran itu kurus atau gemuk. Lalu ada cam position sensor yang berfungsi untuk mendeteksi sudut standar camshaft. Jadi camshaft dan crankshaft ini terintegrasi ya. Jadi kedua sensor ini akan mempengaruhi timing pengapian dari ignition coil. Lalu yang keenamnya adalah throttle position sensor yang berfungsi untuk mendeteksi pembukaan katup throttle. Yang ketujuhnya adalah MAP, manifold absolute pressure, yang berfungsi untuk mendeteksi tingkat kevakuman pada intake manifold. Jadi semua sensor yang saya sebutkan tadi itu datanya akan dikirim ke ECU untuk mengkalkulasikan durasinya bekerja bagian aktuator. Nah, aktuator itu terdiri dari 3 komponen penting, yaitu yang pertama ignition coil yang berfungsi menyalurkan tegangan listrik dari baterai yang telah diperbesar menjadi 22 kV ke busi agar busi mempercikan bunga api. Yang kedua itu adalah injektor. Injektor ini berfungsi untuk menyemburkan bahan bakar ke ruang bakar. Yang ketiga itu adalah ISC, idle speed control, yang berfungsi untuk menyuplai udara saat posisi idle atau saat pedal gas dilepas. Jadi ketika katup throttle ini tertutup atau pedal gas tidak diinjak, maka otomatis udara yang masuk pun juga tidak ada ya. Jadi ketika tertutup, maka udara tersebut akan dibypass oleh saluran bypass. Nah, saluran bypass ini dikontrol oleh idle speed control atau ISC. Nah, ISC ini juga berfungsi saat mobil ketika AC sedang dinyalakan ya. Karena ketika AC sedang dinyalakan itu berarti terdapat penambahan beban pada putaran mesin ya, yang otomatis jumlah udara juga akan perlu ditambah ya. Jadi ketika kita sedang parkir lalu menyalakan AC, maka idle speed ini akan mengontrol udara yang dibutuhkan ketika katup throttle tertutup.
Lalu di sini ada ECU sekunder ya. Nah, ECU sekunder ini terintegrasi juga ke ECU inti gitu. Jadi contohnya adalah AC, terus lalu ada vehicle speed signal, lalu ada idle up request signal, lalu ada vehicle speed signal, yang mana ini akan mempengaruhi jumlah bahan bakar yang nantinya akan diinjeksikan. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Jika ada pertanyaan atau jika ada yang belum dimengerti, nanti kita bisa diskusikan lebih gitu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.